memang semuanya paksaan Mbak. Saya dulu aja sholat paksa kok Mbak. Awal-awal mula sholat saya paksa. Bahkan saya pernah sholat tuh sambil mabuk Mbak. Karena saya percaya ada yang bilang Mm-mm. paksa terus. Kalau kamu paksa terus nanti akhirnya akan menjadi kebiasaan. Hai sahabat pustaka, selamat datang di podcast JC. Bertemu lagi dengan saya Yolanda Maharani. Untuk episode kali ini kita agak serius nih. Enggak, bercanda. Episode kali ini kita akan berbincang dengan salah satu mantan preman. Serem gak tuh? Preman satu ini, tapi nih dia sudah hijrah. Jadi nggak perlu takut karena sudah baik-baik. Makanya saya berani ngajak podcast di sini nih. Di samping saya sudah ada Mas Eko. Yang merupakan seorang mantan preman yang sempat masuk penjara segala macam gitu kan. Udah di dunia hitam seperti itu. Tapi ini yang perlu diingat. Dia sampai menitikkan air mata di tanah suci Mekah. Gimana ceritanya? Kalian pasti kepo kan? Saya aja kepo, apalagi kalian. Oke, langsung aja kita mulai perbincangan dengan Mas Eko. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya nih? Saya tanya kabarnya dulu. Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi di mana nih? Di Surabaya. Kesibukannya di Surabaya atau di Bali Mas? Sekarang ada di Surabaya Mbak. Oh. Mulai ada COVID itu di Surabaya. Oh, oke. Nih, oke, Mas Eko. Kita mulai perbincangan dari Mas Eko ini pekerjaannya apa sih? Kok bisa sampai dikenal sebagai preman seperti itu? Sebenarnya sih bukan preman, cuman salah jalan aja Mbak gitu. Salah ke Karena jalur belok pekerjaan gitu saya ya? kan guide gitu loh, pemandu wisata. Jadi pemandu wisata. untuk pergaulannya kan sangat bebas sekali gitu kan. Begitu. Jadi nggak jauh-jauh lah sama alkohol, sama narkoba itu nggak jauh sih. Oke. Begitu. Dari minum-minuman keras seperti itu ya. Betul, iya. Oke. Memang untuk pekerjaan pemandu wisata, apalagi kita untuk mengajak untuk servis lah kepada tamu-tamu bule atau apa gitu kan, diajak-ajak ke diskotik. Habis itu kan bersama teman-teman juga memang awal-awalnya dulu kan memang suka minum. Setiap ketemu itu bukan kopi, minum. Itu minum-minuman seperti Minum-minuman alkohol gitu. Jadi menjadi sebuah kebiasaan lah yang dari circle-nya seperti itu. betul. Jadi terbawa seperti itu. Betul Mbak. Dulu pun saya setiap bangun tidur aja nyarinya alkohol, pasti minum. Biasanya orang-orang air putih ya? Iya, alkohol. Oke, iya, bagus. di lemari es itu setiap hari nggak pernah telat. Jangan sampai telat untuk alkohol. Oke. Jadi paling suka dulu minum-minuman, ya itulah mungkin ada red label atau apa gitu kan. Itu pasti ada di dalam lemari es, itu pasti ada. Oke. Gitu. Sampai saya dengar dari tim kreatif nih, sampai masuk sel segala itu gimana ceritanya? Ya pernah dulu masuk sel karena ya kenakalan lah Mbak, memang kenakalan. Waktu itu kan di samping pekerjaan saya, pergaulan saya juga dari lingkungan saya banyak yang minum, banyak yang narkoba, jadi memang kebawa dulu itu. Jadi sampai masuk ke sel. Nah, mungkin dapat pelajarannya mungkin dari situ dulu. Terketuknya habis masuk sel, habis itu keluar sel, kayaknya harus ada perubahan ini. Ya masa gitu-gitu aja nih, udah iya, masa gitu-gitu aja gitu kan, udah nyungsep kan. Oke. Waktu ditangkap ya, itu respon keluarga gimana? Respon keluarga sih bingung sih Mbak, semuanya kan pasti kan bingung kan kayak gitu kan. Semua bingung, tapi ya alhamdulillah semua bisa sabar gitu loh, ya mau berbuat gimana lagi, keluarga memang anaknya udah seperti ini gitu loh. Itu orang tua saya dulu kan kayak gitu. Tuh.
yang Mas rasakan sendiri waktu melihat orang tua seperti itu, orang tua kebingungan karena Mas harus masuk tahanan, harus ke ibaratnya jeruji besi gitu, di Ya. belakang jeruji besi, gimana perasaannya Mas sendiri? Oh, kasihan nih Mbak, kayaknya nangis di hati nih Mbak, walaupun namanya preman kan, walaupun namanya orang kuat-kuatnya, di mulutnya berani, gagap, dia juga masih punya hati gitu. Jadi di hati kecilnya pasti ada penyesalan, nangis, kasihan lihat keluarga kayak gitu, karena kelakuan kita, kelakuan anaknya kan kayak gitu. Itu pasti ada sih. Dari situlah saya muncul untuk hijrah. Untuk hijrah, alhamdulillah setelah saya keluar dari sel itu saya berhijrah, saya membentuk organisasi sosial di situ Mbak. Oke. Ya, organisasi sosial, Organisasi apa nih? Bali Social Community. Oh, sudah ada. Sudah ada. Oke. Itu bersama teman-teman dulu awal-awalnya gitu kan, tapi nggak ada dasar juga dulu, cuman pengen Berdasarkan kemanusiaan aja lah ya. kemanusiaan aja, dasar agamanya kan nggak ada, masih belum Paham kepikiran sampai seperti itu. segitu gitu Mbak. Akhirnya dari situlah saya belajar bersyukur, dapat rasa syukurnya dari situ. Saya lihat anak-anak kecil di panti gitu kan, dia tidurnya juga tanpa kasur, kita tidur di kasur, makannya juga seadanya, kita makannya juga kalau nggak ada harus ada kan kayak gitu. Jadi dari situlah dapat rasa syukurnya. Oke, jadi mulai terketuk dari melihat karena membantu para anak-anak panti itu sendiri ya, yang merekanya serba kekurangan tapi mereka bisa sebahagia itu gitu. Betul. Tapi saya nih yang bahkan membantu mereka sudah berkecukupan segala macam, tapi kok saya masih merasa kurang gitu. Sebenarnya apa yang kurang di saya gitu. Merasa seperti itu terus akhirnya memutuskan untuk hijrah gitu. Iya, benar. Habis itu waktu itu saya mulai belajar agama, Mbak. Jadi buka-buka buku, baca-baca gitu. Akhirnya saya tahu bahwa sedekah pun harus ada aturannya, ada ilmunya gitu. Akhirnya saya belajar terus akhirnya sampailah saya ke benar-benar bertobat gitu loh. Benar-benar saya udah fokus belajar sholat. Karena waktu itu saya sedekah aja, saya nggak sholat gitu loh. Akhirnya belajar sholat, belajar bacaannya yang benar gitu kan. Habis itu alhamdulillahnya ini Mbak ya, saya juga nggak tahu kenapa kadang-kadang saya datang ini muncul dengan sendirinya Mbak, tanpa planning, tanpa rencana saya bisa datang ke Baitullah. Ini enggak, padahal sebelumnya belum ada kepikiran mau ke Mekah, mau nggak ada sama sekali, umroh atau naik haji seperti itu. Nggak ada sama sekali. Terus karena saya udah minder Mbak. Masa udah sih minder duluan. tato saya ini banyak Mbak. Ini depan sini, ini ada tato nih sini. Ini kepalanya, ekornya di sini Mbak. Naga Mbak. Sekarang jadi cacing. Cacing. Terus sebelah kiri nih juga ada. Terus belakang tuh ada gitu loh. Jadi mana mungkin lah orang bertato itu bisa datang ke Baitullah. Nah, habis itu banyak juga omongan dari teman-teman, ya nggak mungkin lah kamu tatomu banyak datang ke Baitullah. Full badan gitu ya. Iya. Jadi alhamdulillahnya mungkin saya dari semua teman-teman saya ini saya yang paling beruntung. Alhamdulillah saya dapat dipanggil lah, diundang lah untuk datang hadiah. ke rumah Allah. Kemungkinan ini ada hadiah Mbak. Kemungkinan mohon maaf ya bukannya riak ya, mungkin karena sedekah saya, karena apalah gitu, karena kesungguhan saya gitu loh. Doa dari anak-anak juga. Doa dari anak-anak yatim juga. Alhamdulillah saya bisa berangkat Mbak. Berangkat waktu itu alhamdulillah juga sama ibu sama istri saya ajak gitu. Jadi sebelum ke sana itu kan masih belum pernah ke sana sih Mbak, katanya aja sih, jadi saya catat doa-doanya itu, saya catat semuanya. Udah direncanakan. Udah saya rencanakan, minta macam-macam sampai Fortuner bisa saya catat gitu ya. Minta rezeki, minta apa gitu kan. Habis itu saya ada manasik sih di Surabaya situ. Habis itu saya bertanya Mbak kepada surgetnya. Iya, Pak petugasnya, Pak ini gimana? Saya punya tato gitu kan. Tato saya banyak, sebelah kanan lagi ya kan.
Habis itu dia Oh, jawabnya oke. jangan dibuka mas. Oh, yang Kan biasanya kan pakaian haji kan ya ada ya setengah ikram terbuka kan gitu. dibuka pas sebelah kanan ya kan. Habis itu dia melarang mbak, melarang jangan dibuka, Oke. nanti ada permasalahan eh, di Mekah, nanti jadinya malah tambah ribet travel ini gitu loh. Oke. Habis itu alhamdulillah pertama juga masih agak takut sih mbak, waktu naik pesawat itu masih Heeh. agak takut gitu. Takutnya kadang-kadang ada orang bilang nggak bisa lihat kalah, nggak bisa Yang lihat Ka'bah lah, nggak bisa biasanya itu kalau kan, nggak iya kan. mengakui dosanya itu nanti nggak bisa lihat kamu nanti gitu. Betul sekali. Habis itu Oke. alhamdulillahnya saya udah nyampe di sana. Mm-mm. Habis itu udah perjalanan ke Ka'bah ya, habis Mm-mm. sambil mikot yang ke Ka'bah, ke Mekah, sampai terasnya ini. Saya Mm-mm. masih biasa mbak, Mm. ya ada sih rasa deg-deg gitu, Mm-mm. tapi Kan pertama kali karena pertama iya, kali gitu masih ya. masih jalan biasa. Itu di masjidnya, Mm. kan melewati masjid dulu tuh, Iya. masuk dalam tuh. Mm-mm. Jadi itu sholat di situ. Jadi sholat di Oke. situ masih biasa. Habis itu saya tanya kepada mutawifnya, Mm-mm. Mas, ini Ustadz boleh dibuka nggak? Mm-mm. Dia masih jawabnya, jangan nanti ada permasalahan di sana gitu kan. Jadi pihak travelnya masih udah 2 kali bertanya masih Iya, dilarang terus ini ya. iya. Habis itu jangan tutup aja. Habis itu kan Mm-mm. saya tutup mbak nih. Mm-mm. Saya tutup. Saya baca juga ini memang sebelum ke sana saya udah persiapan mbak, baca-baca Mm-mm. doanya, apa aja syaratnya, apa Mm-mm. yang harus dilakuin di sana. Nggak mungkin kan saya baca koran di sana kan kayak gitu. Iya. Jadi saya berangkat. Habis Heeh. itu yang bikin ininya itu mbak, waktu ngeliat Ka'bah. Mm. Jadi udah masuk nih, udah masuk, saya tutup, lihat Ka'bah itu tiba-tiba saya itu udah, kepala saya itu gini mbak, ada yang ngerendahin gitu, Udah nggak seolah-olah nunduk. nunduklah kamu gitu Mm-mm. loh, nunduklah kamu. Dari situlah berlinang air mata semua ini. Habis itu saya buka mbak, saya udah nggak Oke. mau mikir apapun. Saya Udah datang bodo ke sini amat dah. bukan karena semuanya, bukan karena manusia, bukan karena Iya. siapapun. Saya datang ke sini karena Allah. Bismillah, Allahu Akbar, saya buka. Jadi tato saya Uh, ini kelihatan dari sini, dari Wah, depan. pas waktunya si Betul. naga ini Iya, kelihatan gitu naganya ya. kelihatan. Oke. Jadi di situ saya cuma Responnya sih diam, menunduk, menunduk sambil nangis itu tawaf. oke. Habis tawaf kan sa'i kan. Iya, Habis itu untuk hari keduanya itu eh ini Mbak, waktu itu kalau nggak salah di Bir Ali, kalau nggak salah, di mana waktu ambil mikot itu Mbak, Mm-mm. itu kita pakai ikrom. Hmm. Pakai ikrom kita ambil wudhunya itu kan harus buka, sulit gitu mbak, kalau nggak buka 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 kain semua. ikrom yang atas Bukanya. itu sulit. Kadang-kadang jatuh kan, nanti kan basah kan, saya takutnya Mm-mm. najis, kotor atau apa gitu, karena Takutnya semua kan dibuka. airnya nggak suci Iya, semua gitu ya. jadi itu waktu itu mbak saya buka, Mm-mm. udah bismillah. Disitulah mbak raminya di situ mbak, jadi Respon orang, orang-orang iya, sekitar gitu. iya banyak orang tempat wudhu kan Mm-mm. panjang besar Panjang kanan banget gitu. kiri gitu kan, Iya. ada yang ngantri di belakang lagi Mm-mm. kan. Jadi di situ itu Masya Allah. Jadi kayaknya saya ini gimana ya Mbak, kayak penuh dengan dosa gitu. Sampai banyak orang yang ngelihat itu, saya nggak tahu perasaannya orang yang ngelihat itu eh gimana kayak gitu loh. Sampai Tatapan mereka. foto-foto, tatapan mereka, sampai foto-foto saya itu Respon udah mereka sering. sampai ngefoto gitu ya. Wah, kalau foto sering Mbak. Saya walaupun nggak ngelihat, ngelirik itu cepet Oh, gitu. gitu. Oke, berarti Iya. respon mereka melihat ibaratnya ini ada orang yang bertato tapi dia seberani itu, ibaratnya kan seberani itu memperlihatkan tatonya bahkan di tanah suci Mekah seperti itu ya. Betul. Habis itu Oke. saya pernah digigit juga Mbak. Digigit sama laskarnya, polisi tangan. Karena Oke. saya di sana itu saya jarang kumpul sama jamaah. Saya Hmm. sendiri Mbak. Saya tidur cuma 1 jam aja di Mekah. 1 jam aja di Mekah. Jadi saya cuma makan di hotel, Hmm. balik lagi. Makan di hotel, balik lagi. Sampai saya praktekkan masa sedekah ini Mbak ya. Hmm. Waktu itu diajar aswad. Oke. Diajar aswad Iya. ini gimana cara saya itu berlaku baik di sini gitu loh. Oke. Jadi di situ itu banyak peniti yang jatuh gitu ya. Jadi saya ambilin Mbak. Peniti yang jatuh itu saya ambilin. Di situ juga banyak arloji, banyak itu. Tapi saya nggak mau ngambil.
Cuma ngambil yang peniti Iya, biar penitinya nggak aja. kena kakinya orang gitu loh. Akhirnya Oke. itu mungkin bantuan dari Allah Mbak ya. Saya bantu orang untuk keluar dari Hajar Aswad gitu kan. Tiba-tiba Hajar Aswad ini ada di depan saya Mbak. Gitu. Pokoknya saya itu alhamdulillah Mbak kayak diperlakukan istimewa di sana itu. Kayaknya Hajar Aswad itu tiba-tiba ada di depan saya, jadi saya cium. Habis itu lagi Mbak, Bukannya susah ya seharusnya? sulit. Saya lewat pintu yang paling sulit, pintu yang keluar. Jadi orang masuk mental, orang masuk Iya kan, mental gitu. itu ya Ya, arahnya itu arus bolak-balik gitu. saya cuma Hajar Aswad karena tanpa sengaja. Dari yang narikin orang, membantu Iya, orang untuk bantu keluar gitu orang, ya. itulah istimewanya mungkin istimewanya sedekah kan, Mm-mm. ambil peniti juga sedekah. Habis itu juga saya coba sama istri saya juga, alhamdulillah istri saya itu kurang dari 5 menit juga. Bisa juga mencium Iya, hajar aswad gitu alhamdulillah ya. saya juga nangis ya di situ, Mbak. Waktu di Madinah, saya ini bisa keturudho. Saya sholat di bawah mimbarnya Rasul, saya bisa di Rudho, saya bisa sholat fardu di Rudho, saya bisa di Mekah itu saya bisa sholat di depan pintu pintu Ka'bah, Mm-mm. di depan Hajar Aswad itu soft depan, Mbak. Tidak mudah untuk mendapatkan soft depan di sana, Mbak. Di tempat-tempat yang biasanya orang-orang susah ini, Mas Eko Iya, berhasil untuk saya soft mendapatkan. depan. Saya pun Oke. pernah dikasih air jam-jam, Mbak. Dikasih karpet. Itulah. Jadi di sana itu saya nggak pernah sholat sambil nggak nangis, Mbak. Terus saya nangis tuh meratapi kayak dosa saya itu udah terkumpul di depan mata saya semuanya. Nyong ki Jadi saya dosamu. kalau sholat itu Mbak, saya lihat ke posisi kepala saya lihat ke Ka'bah ini udah nggak bisa. Nunduk terus. Pasti udah nunduk. Udah nangis lagi di situ. Udah agak ini gitu, lihat ke depan lagi, Nangis lagi. udah nangis lagi Mbak gitu. Mungkin Rasanya di situ kayak disuruh kamu itu harus nyesel gitu sama iya. dosa-dosa kamu gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa sholat di Hijri Ismail. Saya lebih banyak waktu di sana daripada di hotel. Saya pulang ke hotel itu kalau malam Mbak ya, Mm. itu sekitar jam 11 malam. Jam 11 Oke. malam saya pulang ke hotel, saya tidur. Jam setengah satu saya bangun, 1 jam setengah lah, nggak 1 jam setengah, 1 jam saya tidur ya kan. Setengah satu saya bangun, saya mandi lagi. Jam 1 malam saya berangkat lagi. Berangkat lagi ke Mekah, ke Ka'bah. Tuh, saya Akhirnya. ibadah lagi di situ. Berarti setelah itu, setelah kejadian-kejadian yang merasa diistimewakan dengan datangnya di tanah suci Mekah, terus mendapatkan hidayah juga di situ, akhirnya kembalilah pulang ke Indonesia jadi pribadi yang oke, aku mau jadi lebih baik dari sini. Betul Mbak, dari situlah saya mendapatkan hidayah. Ya. Saya mendapatkan hidayah itu di Mekah Mbak. Jadi Saya benar-benar mendapatkan disadarkan benar-benar. gitu ya. Saya itu nggak pernah sholat nggak sambil nangis Mbak. Ya kan? Itu sekitar berapa hari? 9 hari. 9 hari. Nah, dan itu nangis terus udah Tiap hari Mbak. Sekarang coba bayangin orang kayak saya Mbak bisa ke Mekah, bisa dispesialin di sana Mbak. Iya. Bisa soft depan, bisa sholat. Ini sholat saya ngomong sholat fardu ya Mbak, kalau bukan sholat sunnah, sholat fardu ya. Bisa saya sholat di Rudho. Bisa sholat fardu di sana. Dapat keistimewaan nih, Betul. spesial gitu kan. Betul. Mungkin saya dapat hidayahnya itu benar-benar diistimewakan di sana. Habis itu saya pulang ke sini, saya benar-benar saya harus belajar lagi, belajar untuk lebih baik lagi, untuk benar-benar mengenal Allah lagi, itu selalu dekat sama Dia lagi, begitu Mbak. Oke. Nih pertanyaan terakhir nih Mas ya. Mungkin kan Masnya ini sudah hijrah gitu kan di luar sana. Untuk yang menonton podcast ini, para sahabat pustaka ataupun semua masyarakat yang ada di Surabaya, Jawa Timur, ataupun bahkan di Indonesia juga mau nih belajar, atau mungkin Mas Eko ada hal-hal, ada yang mau disampaikan kepada mereka biar mereka bisa juga menemukan jalan, paling enggak belok jauh-jauh lah ini ya, bisa disampaikan Ya, ke sahabat pustaka. kalau untuk teman-teman sih, untuk teman-teman yang di jalan yang banyak tatunya, jangan minder, terus semangat. Saya yakin kok mereka semuanya yang bertato, anak-anak jalan ini, dia di hati kecilnya itu pingin taubat, pingin sholat, pingin mengaji, tapi keadaan, sikon, pergaulan yang tidak memungkinkan itu yang membuat
kalian sulit untuk berhijrah gitu, Pak. Jadi ya pesan saya sih jangan jauh-jauh dari masjid begitu. Jadi mungkin dari circle-nya juga bisa diperbaiki ya. Jadi Betul. untuk membimbing kan katanya orang-orang kalau kamu mau baik, sekitarmu juga harus baik. Kalau kamu mau ketularan wangi, berkumpullah sama orang yang jual minyak wangi juga. Iya, betul. Jadi Seperti itu, Mbak. Jadi kalau udah sholat itu memang semuanya paksaan, Mbak. Saya dulu aja sholat paksa kok, Mbak. Awal-awal mula sholat saya paksa. Bahkan saya pernah sholat tuh sambil mabuk, Mbak. Iya, karena saya percaya ada yang bilang paksa terus. Kalau kamu paksa terus nanti akhirnya akan menjadi kebiasaan. Oh, Begitu. pertama dipaksa jadi terbiasa Jadi gitu ya. terbiasa. Ini pengalaman saya sih, Mbak. Oke. Gitu. Quotesnya bisa ditaruh di bawah dari terpaksa menjadi terbiasa. Oke. Terima kasih ya Mas Eko Ya, ya sama-sama, udah Mbak. berbagi kisah tentang hijrahnya gitu. Mungkin nanti para sahabat pustaka yang nonton podcast ini bisa terketuk hatinya juga Amin. dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Amin. gitu. Jangan bosan-bosan ya, nanti kita bakalan podcast lagi. Siap. Tentang mungkin nanti kita bisa bahas tentang komunitasnya tadi ya. Komunitas, terus mungkin ada cerita-cerita menarik lainnya. Buat sahabat pustaka yang kepo nih, cerita-cerita selanjutnya tentang Mas Eko, tentang komunitasnya, atau tentang cerita-cerita menarik lainnya, jangan lupa tonton terus episode podcast JC selanjutnya. Klik tombol subscribe, nyalain loncengnya juga jangan lupa biar gak ketinggalan. Like-nya juga, share sebanyak-banyaknya. Terus kalau kalian ada yang Kak Yolan aku mau ini nih, podcast ini nih, Kak Yolan bisa nggak bahas ini? Bisa, kalian tinggal komen sebanyak-banyaknya apa yang mau kalian dengarkan di podcast JC ini, bakal kita bahas kupas tuntas detail. Pokoknya komen sebanyak-banyaknya ya. Jangan lupa juga ikutin Instagram kita di pustakajc.co. Oke. Saya di sini Yolanda Maharani pamit undur diri dan Mas Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.